Apakah dengan lu beli saham yang memiliki dividen buru-buru lu beli itu bagus? Belum tentu. Ya, kadang-kadang bisa aja dividen itu menjadi dividen trap. Bisa aja ketika dia turun, kemudian ternyata karena kinerja perusahaan oke, dia bisa nutup balik, bisa naik lebih tinggi. Itu contoh nyata yang saya alamin itu ketika di sini ASI membayarkan dividen. Ya, di sini sekitar di sini deh. Kapan? Ini ASI bayar dividen nih di sini. Ketika ASI bayar dividen, kita udah masuk dari bawah nih. Ya, ketika kita putuskan, oke, di sini kita jual. Kemudian di sini kita beli lagi. Kemudian dia close new high ke 7.000, hampir 7.000. Ya, dividennya kita nggak dapat, tapi capital gain dapat. Nah, bagi yang hold dari bawah sini, dapat dividen gainnya, ya, selisih ini dapat, kemudian kenaikannya juga dapat. Nah, ini bukan dividen trap, karena kita tahu kinerjanya waktu itu lagi bagus. Oke, beda dengan ITMG. Nah, ITMG ini pure, ini bener-bener adalah dividen trap. Ketika dia jebol, turun sampai sekarang loh. Belum balik ke agak atas nih. Ya, kemarin bagiin dividen interim juga ini turun lagi. Ya. Jadi dividen itu sebenarnya corporate action yang pedang bermata dua. Kalau lu tidak mempelajari benar-benar fundamental perusahaan, mending gak usah ambil dividen. Tapi kalau lu pelajari fundamental perusahaannya, lu tahu perusahaannya bergerak seperti apa, dia punya potensi seperti apa, ya silahkan kamu ambil. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lagi? SMGR new low. Enggak ya. Udah batal nih. Ini kita, ya inilah fungsinya. Kalian tanya SMGR ke saya itu dari 30 April. Dan saya tidak buru-buru okein. Ya meskipun volumenya gede. Nah ini bahaya nih. Ketika penurunan dan ternyata ketika sideways volumenya masih gede, ini berarti ada buangan. That's why saya bilang wait and see dulu. Oke? Ini kena area beli. Nih. Akhirnya dapat nih. Kemudian naik sampai ke atas. Ya udah, cuan. Bener nggak? Nih, open di bawah. Ya, kemudian ini dalam satu candle ini bounce back balik naik. Ini di resisten, which is berarti lu orang udah harus jaga tes. Lu dapat nih di bawah nih. Ini kita live. Oh, bukan untuk kalian berarti. Ini di weekly review. Weekly review JOC Sudirman. JOC Supreme. Ya. Ini udah dapat. BRMS. Kenapa dengan BRMS? Oh, jebol. Cut loss. Nih, cut loss ya. Real kelihatan, kalian lihat semuanya ini cut loss. Ya, berarti gagal. Oke. Udah, buang. Sebenarnya ini di support akhir juga sih, last support. Ya, kemarin aku juga kena cut loss. Kita lihat Senin deh gimana. Ini volumenya sih nggak gede-gede amat ya. Harusnya sih ada perlawanan Senin. Ya, kalau kalian mau bener-bener lu mau apa kayak spekulasi, inilah support 142 sampai 145.
Ya. Inilah support. Oke. Jebol ini buang. Cut loss di 141. Targetnya sementara 150-an dulu. Ya. Pani lagi di resist, enggak. SMRA juga enggak, biarin dulu. Ya ini sih sebenarnya ada potensi sih IHNS, ya toh, kalian lihat ini toh. Mau spekulasi silakan, tapi kayaknya aku tunggu konfirmasi dulu deh, 1-2 candle. Dia nggak langsung jalan kok, ini lihat. Biasanya konfirmasi dulu 1-2 candle. Ya. SMRA. BBYB. Enggak lah. PTRO. Nah, ini kemarin di JUC Sudirman ada yang nanya saya nih. Itu gimana nih kok? Saya bilang jaga TS karena ini udah di resist. Ya. 7275 sampai 7550. Ya, ini udah di resist. Support terakhir itu di sini. Inilah support. Kalau ini sampai jebol, udah buang 6525. Ya, ini naiknya pun udah tinggi banget. Oke. Cuan dapat di area beli ya. Inilah support di sini ya, last support. Last support 7000 ya, dekat 7000-an ini. Nah, target pertama sih ke 7800 ya, tapi kalau ini jebol ya udah cut. Ya, tapi menurut saya sih harusnya kuat. Cuan. Bumi. Boleh nggak ke sini? Under 100 lagi. Ya. 100 deh, 100 ke bawah. Medco udah. BRPT, kenapa dengan BRPT? Tunggu dia break wah. Ini wah, kuncinya sekarang di 1000 sampai 1025 ya resistannya. Ya. Ini, tunggu dulu. Brand oke, 9600. Ini kemarin kita bahas ini ya. Last support di 9425 brand ya. 9425. Brand PT UNTR. UT itu ngikutin ASI ya, ini udah jebol. Cut loss juga. BRMS sudah, Medco juga sudah. BRMS sudah. Ayo, kalian kemana? Barusan tadi saya bahas BRMS. Nggak lama. Ada lagi? Nggak ada? INKP. Lagi di resisten. Volumenya kecil. Ini aku agak khawatir sih. ASLC bagus. Nah, aku ASLC-nya oke. Ya, ASLC kalau 93 sampai 89 tuh oke. Cut loss di 87. Ya. Risknya 6% ya, area belinya sekitar 6%, rewardnya bisa 13%.
Asus juga bagus. Banyak diskon tuh. Asus lagi banyak diskon. Ya, ini lagi di area beli. Ya so far oke lah kalau cicil ya dari sini ya. Oke. Volumenya juga kecil-kecil kok koreksinya. Asus oke. Goto tadi saya sudah bahas Goto. Excel juga sudah. Jasa Marga juga oke nih. Tuh masuk area beli kok. SMRA saya sudah bahas tadi. Yang emiten aneh-aneh tolonglah. HMSP. Busuk. Nah ini menarik. Yang tidak lihat saya ketik apa tadi ya sudah. Tapi so far ini resisten di sini 158 sampai 161. Ya, kalau dia bisa break, nah ini cakep. Targetnya ke 165. Kalau dia bisa break 165, nah ini bisa jauh nih. Ya. Secara ini sih dia bikin higher low ya. Ya, kalau dia bisa naik lagi, nah itu menarik. Ya. SLC 93 sampai 89. NLF. Aduh, enggak deh. Ya, jagain ini aja 274. Ya, itu aja. Area sekarang enggak, tapi kalau dia 280 sampai 274 oke. CTRA aku tunggu di 1035. Ya, ini udah kasih tanda nih di sini. Udah kasih alert. Cleo yang tanya itu udah cuan 70%, jadi tolong dikondisikan. Jangan aneh-aneh lagi ya. Target pun udah achieve ya. Kemarin sampai 1000 hampir 1300. Target pertama 1125. Oke? Cleo. Oke, ada lagi? Tumben sepi hari ini. Nonton apa? Pada nonton apa? MPL ya? MPL. Nggak ada bola kan hari ini. Bevin, aku lebih pilih Bevin sih. Bevin Cleo oke. Apalagi Java oke. Apalagi Excel nantilah. Cuan juga oke. Bumi juga oke. SSIA. SSIA. Wah, cakep loh. Aku nggak notice dia mantul di sini loh. Ini gambar kita dari kapan ya? Pernah nggak kita pernah gambar kan ini? Ya kan? Ini bagus loh. SSIA ini oke loh. Ya kalau mau jaga 1130 ya, jebol 1130 ya, tunggu lagi di 1075 ya. Tuh SSIA. Antam sudah, Harum
Harum lagi di area beli. Nah, ini menarik ya. 1345 sampai 1320 ya. Cut loss di 1300 atau 1305 pun oke ya. Harum. Wah, ini saham gila ini. New high terus. Nah, ini aman. Kalau mau jagain 9100 ya. So far ininya masih nurut ya. Aman. Ada lagi? Elsa. Ada apa dengan Elsa? Bagus. Ini di area beli kok. Lagi di neckline. BRI sudah, itu paling pertama yang saya bawain karena kalian paling banyak tanya. Sektor banking sama properti. Banking aku cicil sih kalau untuk big banks. Tapi untuk properti kayaknya enggak dulu deh. Ya, sementara sih menurut saya view saya per tanggal 10 Mei masih bearish. Ya, tapi saya nggak tahu minggu depan. Oke. Kapan ketemu jodoh kok? Kapan-kapan lah. Ya, kalau ada yang menarik ya boleh. Bahas Antam sama BBRI. Antam sama BBRI sudah. Bumi juga sudah. Oke? Nggak ada lagi? SL aman under 9.000 lah. Under 9.000. Nah, teens masih sama. Nah, ini kan turun kan. Ya, tunggu aja di sini ya. Ini volumenya juga lumayan nih. Ya, as I said ya, kemarin saya bilang. Jadi volume ini nggak bisa bohong ya. Ini pasti jadi resisten ya. Nah, jadi ini satu bekal nih buat kalian ya. Jadi ini nggak ada yang ngajarin, saya nemuin sendiri. Ini jadi resisten dan bener-bener kepentok sini turun. Ya. Jadi kalau kalian mau teens itu palingan di sini sih. Kalau mau sih 870 sampai cut loss di 825. Ya. Avia masih downtrend. Oke? Itu aja. Thank you buat teman-teman udah nonton ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di hari Senin. See you and bye-bye.